Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan membongkar fakta yang sangat mencengangkan dari seorang politikus. Dia akan membuka secara gamblang apa yang akan menjadi terobosan Mas Kaisang jika menjadi gubernur DKI. Pantas saja ditakuti oleh pembencinya atau oleh musuh-musuh politik Mas Kaisang. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dia bicara kepada saya bahwa Inang, katanya, ada satu hal yang saya ingin harus goal segera. Kenapa kita harus punya fraksi? Kenapa kita harus masuk ke Senayan? Satu saja dulu, undang-undang perampasan aset. Iya betul. Karena itu tak kunjung disahkan. Sudah 11 tahun mangkrak, lu abang tahu kan? Yeah. Nah, dari situ saya lihat bahwa wah, luar biasa ya. Ini sang mawar yang baru ini, yang orang-orang kan banyak melihat dengan sinisme, karena membandingkannya dengan partai-partai lama, partai-partai tua, partai-partai yang memang sudah punya pakem yang sangat berbeda dengan PSI, ya kan? Jadi kalau saya melihatnya, saya bilang, ya udah Mas Kaisang, kita berjuang untuk itu. Iya, katanya, kalau pemerintah bisa merampas aset-aset yang dikorup dari para koruptor itu, maka itu selain memberikan efek jera, itu juga akan membuat negara ini memiliki pendapatan yang gokil, yang jauh lebih besar. Mas karena Kaisang, uang negara yang diambil nggak kira-kira, Bang. Ya kan begini, orang sekarang tidak takut masuk penjara dengan korupsi misalnya. Betul. Karena kan yang diminta kembali itu hanya sebagian kecil. Betul. Dia berpikir setelah keluar dari penjara nanti dia masih banyak punya uang, masih bisa bikin partai, masih bisa menyalek. Nah itu juga akan ada undang-undang yang mengikutinya, ya kan? Kalau sudah dimiskinkan koruptor ini, mungkin yang lain akan berpikir 1000 kali lipat untuk korupsi. Jadi saya mau cerita ke abang tuh, oh boleh juga nih, Kaisang kan beruntung kita yang baru ini, karena Kaisang sendiri, dan dia mengajak itu, ngomongnya tuh langsung gitu ya. Itu Inang, perjuangan yang nomor 1, mensahkan undang-undang perampasan aset. Nah itu juga supaya orang tahu kalau apakah ada ketua umum, ketum dari parpol yang lain yang memiliki goal seperti itu. Saya tuh ingin bertanya balik sebenarnya. Kalau orang nanya, ini anak muda, karena dia anaknya Presiden Jokowi, maka dia diangkat jadi ketum dalam hitungan beberapa hari. Saya bilang, figur tentu saja menentukan. Ya kan, dalam politik kan ada hitung-hitungannya. Pasti ada timbal baliknya. Tetapi, kalaupun elektabilitas PSI meningkat karena itu, alhamdulillah. Namun pertanyaan yang hakiki adalah, apa sih yang mau dilakukan oleh Mas Kaisang ini? Ya dong. Dan ketika saya tahu bahwa tujuan utamanya adalah selain menempuh jalan ninja anak-anak muda supaya berpolitik dengan optimis, ada satu yang sangat penting, tekadnya untuk membawa PSI ke Senayan supaya mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dan menurut saya semua orang harus berbicara soal itu. Pantes. Harus saya tanyakan kembali, kenapa 11 tahun dia tidak selesai-selesai ya Bang? Ada berapa fraksi di parlemen itu? Ada berapa banyak partai-partai besar itu? Kenapa mereka tidak mau mengesahkan? Harus datang dulu partai yang kecil ini yang akan mengusung sesuatu demi kepentingan orang banyak. Ya ada kemungkinan kalau itu dipertanyakan ya. Kalau saya melihatnya, karena kan selama ini kan terjadi kasus-kasus hukum, itu kan banyak juga menyangkut anggota DPR, pimpinan partai ya. Ya mungkin itu mereka kalau cepat-cepat mengesahkan undang-undang perampasan aset itu sama aja menjerat diri sendiri kan. Nah, itu kan dengan kata lain mengatakan bahwa kami ini korup semua, makanya kami tidak bisa mengesahkan undang-undang ini. Ya sudah, kalau itu adalah pesan yang disampaikan, jangan maju lagi, jangan dipilih lagi partai-partai itu sampai mereka mau mengesahkan undang-undang yang pro kepada rakyat dan memiskinkan koruptor. Ketika koruptor ini dilindungi,
maka kita memiskinkan rakyat yang sudah miskin jadinya, Bang. Iya, dilindungi dan terlindungi ya. Exactly. Dilindungi dan terlindungi. Jadi kalau saya pikir boleh juga ini Kaisang ini. Karena wajar takutin. itu hal yang sebetulnya ramai-ramai diusung oleh partai-partai lain dan tidak 11 tahun. Jadi kan pertanyaan saya, apa yang terjadi selama 11 tahun ini? Iya kan? Jangan janji macam-macam. Tanya saja, mau dari partai A, B, C, D, E, mau nggak mensahkan undang-undang perampasan aset? Ini udah tinggal berapa lama lagi periodenya? Setahun lagi ya? 1 tahun lagi. Betul. Kenapa tidak kunjung disahkan? Memang artinya perlu diganti semua ini satu paket. Iya kan? Iya. Orang-orang yang tidak mau melihat masalah di negeri ini apa, sangat kompleks, dan salah satu yang paling utama adalah korupsi yang merajalela. Sehingga kita dinobatkan selalu jadi juara champion corruption. Kan malu, Bang. Ya, jadi harapan kita memang ya partai-partai yang baru ini yang sekarang belum ada di parlemen ya seperti PSI dan apalagi Gelora ya. Gelora. Ada lagi apa itu partai buruh. Kecuali partai yang saya mengatakan inisialnya U lah, kalau partai pecahan dari partai lama misalnya, ya itu kan karakter partai lamanya kan masih ikut. Iya. Ya kecuali kebetulan saya melihat seperti Gelora ya. Gelora ini kan memang kebetulan figurnya Anies Mata dan Fahri Hamzah ini memang figur-figur yang kita lihat kuat, konsisten gitu. Jadi walaupun dia keluar dari PKS, dia bisa membawa karakter baru. Beda ya. Betul. Nah itu kan kalau dua partai ini saja misalnya lolos ke DPR, parlemen DPR RI, Gelora dan PSI, nah saya kira ada perubahan lah. Yes. Dan partai-partai baru ini sepakat dengan Abang. Kita bikinlah fakta integritas. Jangan hanya koalisi-koalisi tetapi tidak ada landasan atau platformnya. Kalau saya mau koalisi atau joinan dengan Abang, kita ada platform dulu dong, Bang. Kita jangan korupsi ya, Bang, nggak boleh ya. Koridornya juga ada kan? Kalau ada yang korup maka kita harus pecat, kita harus selesaikan gitu. Lalu ada target-target yang akan dibuat. Saya pikir partai-partai baru harus mengusung sesuatu yang memang tidak bisa diusung oleh partai lama. Benar nggak, Bang? Iya, betul. Sehingga ada diferensiasi, sehingga orang bisa mempunyai pilihan alternatif yang jelas gitu loh. Makanya kalau ditanya kenapa sih Inang ke PSI, ya karena hal itu, karena saya masih bisa mengusung untuk melawan korupsi, untuk kampanye anti korupsi. Lalu kita sekarang dihina-hina lah. Wah, anak kecil dijadiin ketum. Saya bilang, loh, ini eranya anak muda. Perusahaan yang maju itu startup, bukan perusahaan-perusahaan gede yang udah korup, yang terlalu banyak nyogok kiri kanan. Tapi perusahaan baru yang bersih, yang memang ingin dibangun dengan sungguh-sungguh. Yang belum tercemar. Dan kita beri kesempatan kepada anak muda. Lalu yang tua-tua, ya kita membantu dengan sharing pengalaman dan menjaga sebetulnya, menjaga mereka yang jalan sendiri. Kita cuma mau ngasih tahu di situ ada ranjau, di situ ada ular, di situ ada batu licin, something like that gitu kan, Bang, sebetulnya. Ya, jadi saya kan ada beberapa orang tanya kepada saya. Mereka setelah Kaisang menjadi ketua umum, kepingin masuk ke PSI. Kan biasanya orang politik itu kan berpikir, gue dapat apa? Terutama kalau saya maju menjadi anggota DPR, calon DPR atau apa, saya bisa menang nggak kan gitu. Nah, dengan Kaisang menjadi ketua umum PSI, ya saya menjelaskan ya, nanti tolong Irman nih koreksi ya. Ya jadi kok kita nih ngobrol biasa aja ya, nggak ada host nih. Nggak ada, seru banget. Kalau pakai host-hostan ini agak repot gitu. Harus ada daftar pertanyaan lagi ya, kan enggak. Nah, jadi kalau kita lihat ya, saya bilang bahwa PSI itu pasti mendapatkan besar manfaat dengan hadirnya Kaisang sebagai ketua umum. Itu pasti. Yes. Tetapi bukan berarti tidak bekerja. Ya, betul. Bukan berarti tidak kerja keras untuk mendapatkan posisi threshold di parlemen, bahkan lebih di atas itu. Betul. Jadi kan nggak boleh asal artinya
Tidak boleh hanya mengandalkan Ya, nama besar. Harus ada kerja organisasi keras. itu kan Ya. harus kerja, struktur di bawah harus terbangun, kaderisasi harus tetap jalan seperti biasa, bahkan mungkin lebih hebat lagi, Betul. ya lebih giat lagi. Iya, mesin bapilunya ada. Ya. Iya kan, gerakan sampai ke desa-desa juga itu yang penting. Karena pada waktu diangkat itu kan Kaisang berbicara ini jangan cuman kuat di kota-kota besar saja, desa-desa. Nah, itu artinya kan anak muda ngomong straight to the point, bicara soal kelemahan PSI dan bicara soal bagaimana memperbaikinya. Ya dong. Ya. Ada nggak ketua umum yang pernah bicara soal kelemahan partainya? Nggak ada. Saya tanya ke abang. Jadi saya tuh ingin Memang selalu keren. mengembalikan gitu. Saya mau sini Mas deh kita Kaisang, bicara dengan parah. ketua umum dari Oke. partai manapun. Kenapa tidak pernah mengkritisi partai sendiri? Kenapa tidak pernah berani menyatakan kelemahan partai sendiri dan berjanji akan memperbaikinya? Jadi tidak berani melakukan otokritik. Yes. Bukan seperti Dan yang itu merah. dilakukan oleh anak Shut the fuck up. umur 28 tahun Iya. yang sekarang menjadi ketua umum PSI. Dan saya bilang itu adalah hal yang harusnya tidak dicemooh tetapi dicontoh. Dia apresiasi. Sebenarnya kan umur itu bukan bukan Satu faktor yang betul. menentukan. Iya Apakah- kan faktor anak presidennya yang kemudian Iya. disoal. Tapi kan saya Di lihat sini, guys. dalam pengalaman perjalanan Biasa. kita Susah. banyak sekali kan misalnya bapaknya seorang apakah Menteri. pemimpin satu negara, Iya, iya. raja-raja pada masa lalu misalnya, ya kan, ataupun para pemimpin agama misalnya, itu kan Khalifah. sering digantikan oleh anaknya Betul. dan diterima oleh semua orang karena memang dilihat dari segi kemampuannya, kecerdasannya. Ya, Bukan dia tua atau muda, Iya, betul. banyak sekali. ya. Nah jadi dan mereka menjadi tempat rujukan. Betul. Ya, itu biasa. Betul. Cuman kan kita kebetulan karena dia anak presiden, dan ini dipersoalkan orang kan gitu. Kalau saya sih ngelihatnya privilege, jadi akui privilege ya kan. Anak-anak kita juga akan ada privilege-nya kan, karena anaknya Zulfan Lindan, karena anaknya Inang, karena anaknya Irma Huta Barat yang sebetulnya melekat. Jadi kalau saya bilang Cantik Enang. dulu kan Aristoteles pernah mengatakan bahwa warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya adalah nama baik, bukan harta benda. Iya. Nah, artinya nama baik ini kan diwariskan nih oleh bapaknya Kaisang, yaitu Presiden Joko Widodo. Iya. Karena nama baik itu diwariskan, maka itu menjadi aset atau modal. Iya. Seandainya bapaknya itu tidak memiliki aset itu, maka tidak ada yang bisa diwariskan kan. Sesederhana itu sebenarnya, Bang. Jadi kalau ditanya, ya warisannya bagus kok. Loh, kan ada juga anaknya Soeharto Nggak mimpin partai juga. tidak mimpin partai, Betul, setuju. yang Padahal- mungkin jauh lebih lama berkuasa. Padahal waktu itu kalau Soeharto bilang anak saya harus jadi ketua umum Golkar, siapa yang berani larang? Jadilah barang itu. Tapi kan memang Pak Harto sendiri dan Golkar sendiri melihat kemampuannya memang tidak memadai untuk memimpin satu partai. Betul. Dan juga tidak ada warisan itu. Tidak ada warisan nama baik dan likability. Jadi kita itu bicarakan juga ada kronologis, ada sejarah, ada bagaimana selama 10 tahun terakhir ini tentu saja banyak masalah, ya kan? Tetapi orang-orang masih mencintai Jokowi. Iya. Itu loh. 85% lebih. Yes, Ya. yes. Dan tidak ada satu presiden pun di dunia yang bisa mencapai angka itu. Kalau dibilang Allah itu bikin-bikinan, ya sudah bikin saja survei seperti itu dan tunjukkan kepada saya siapa Betul, yang Itu bisa. ada pengakuan lembaga internasional. 85%. Iya. Lembaga internasional, Dan lembaga yang nasional. mendekati itu hanya tapi tidak sampai 65%. Itu Presiden India Narendra Oh, yang sebelum ini ya. ya. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi fakta dan saya pikir kalau saya sih riang gembira lihat gimana sih anak muda 28 tahun jadi ketua partai tapi kan dijaga oleh orang-orang hebat juga. Jadi dalam hal ini optimisme itu tumbuh, Abang. Ya, Itu yang penting. betul. Betul. Jadi satu lompatan menurut saya ya.
banyak kan anak-anak muda menjadi ketua umum partai atau pimpinan partai karena kan bapaknya itu didirikan oleh orang tuanya kan. Oh iya iya. Misalnya AHY menjadi ketua umum partai kan faktor Paham SBY. caranya kemana. Karena SBY menjadi sebagai bukan pendiri ya. SBY katakanlah petinggi di partai itu. Ya kan? Nanti juga mungkin di Nasdem anaknya Surya Paloh juga memegang posisi strategis. Pranandas, Prananda juga ya, di Prananda itu kan ketua Bapilu di Nasdem. Nah, artinya kan itu kan faktor Surya Paloh, gitu ya. Lalu sama saja Puan, misalnya di PDIP dan mungkin banyak partai-partai lain yang seperti itu. Tapi kan ini boleh dibilang ya, artinya dia memang diminta secara internal oleh kawan-kawan yang ada di dalam partai. Betul. PSI ini gitu. Kita akhiri saja. Wah, Masya Allah. Pokoknya kaget saya. Ternyata rencana Mas Kaisang atau Brother Kaisang ingin menggolkan RUU perampasan aset. Jadi wajar sih kalau banyak sekali yang membenci beliau atau memfitnah beliau atau pokoknya menggoreng-goreng terus masalah dinasti. Padahal yang dinasti siapa? Jelas-jelas tadi Bung Zulpan Lindan maupun Inang Huta Barat kan, Inang Irma Huta Barat mengatakan ya ini beda cerita dengan partai-partai yang lain. Coba lihat dengan partai-partai yang lain. Ini real, bukan karena Pak Jokowi atau apa. Memang direkomendasikan orang yang menginginkan Brother Kaisang atau Mas Kaisang menjadi umum PSI. Dan Masya Allah, ternyata beliau sosok yang pokoknya mudah, berani, kreatif, tegas, dan inovatif. Pokoknya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.